Terima kasih masih bergabung di Sogu Online yang ketiga. Pada akhir sesi ini akan dibawakan materi yaitu pedoman tata kelola ruangan kamar operasi selama pandemi COVID-19 yang dibawakan oleh Dr. Tauhid Islami, SPOG Konsultan. Ya, beliau bertugas di Rumah Sakit Sudono Madiun dan beliau punya pengalaman bagaimana cara membuat kamar operasi di era pandemi COVID ini. Kami persilahkan Dr. Tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Yang terhormat para senior, sejawat sekalian. Saya mendapat giliran yang terakhir ya. Mudah-mudahan belum mengantuk semua. Karena rasanya sudah 1 jam meleset dari perkiraan. Mohon izin Dr. Rizky untuk share screen. Jadi saya mendapat tugas untuk suatu judul pedoman tata kelola kamar operasi selama pandemi COVID ya. Saya bukan ahli di bidang engineering ya, tapi demi keamanan saya dan tim saya mau tidak mau terpaksa harus ya baca-baca sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan engineering kamar operasi ya. Jadi outline yang akan kami paparkan, kami share bersama dengan audiens sekalian. Yang pertama adalah apa yang kita dapat dari literatur dan guidelines ya. Kemudian apa yang kita dapatkan di lapangan, tentu ada disparitas, saya yakin itu di mana-mana terjadi demikian. Kemudian what are our options ya. Dan how to monitor dan how to evaluate ya. Baik, sejawat sekalian, kalau kita membaca dari literatur dan guidelines, tadi sudah banyak disinggung oleh Dr. Yusuf ya. Pertama kali kita menerima pasien COVID-19 ya, turun dari ambulans katakan begitu, maka pertanyaan yang akan pertama kali muncul, ini mau ditaruh di mana ini pasien ini ya? Kalau kemudian kita cari-cari guidelines, pasti dia jawabannya adalah ruang isolasi, sudah mulai dari ruang isolasi UGD, mintanya itu bertekanan negatif. Seperti Dr. Yusuf bilang, bahwa itu ideal situation ya. Kemudian ini pasien hamil nih, pembukaannya sudah hampir lengkap gitu ya. Tentu tidak bisa partus di ruang isolasi UGD. Kita akan transfer pasien ini ke kamar bersalin kita. Kita cari lagi guidelines-nya. Barangkali di ISWOG atau di ACOG, kita cari semuanya meminta kamar bersalin bertekanan negatif. Ya. Persalinan tidak maju kalau 2 lama. Kita BPJP memutuskan untuk ini dioperasi seksio ya. Maka pasien kita pindahkan ke kamar operasi. Lagi-lagi pertanyaannya bakal sama. Kamar operasi yang seperti apa yang akan kita pakai ya? Guidelines menunjukkan bahwa idealnya adalah kamar operasi bertekanan negatif. Lagi-lagi bertekanan negatif. Operasi selesai, pasien akan masuk recovery room. Recovery room pun mintanya bertekanan negatif. Ternyata pasien bermasalah nih. Ini PEB udem paru, butuh backup ventilator. Pindahnya tidak bisa ke ruang biasa, harus ke ICU. ICU-nya pun di guidelines dikatakan negative pressure room. Jadi nampaknya dimanapun pasien COVID berada ini, demanding seolah-olah harus bertekanan negatif. Jangan-jangan lorong rumah sakit tempat geledeknya dia pun diminta bertekanan negatif. Ya. Itu guidelines seperti itu. Ya. Nah, mari kita tinjau lebih dalam. Ya. Dan
Dyer pada bulan Juni 2020 dia menulis, ini baru berarti ya, Juni 2020, bahwa COVID-19 ini telah memaksa semua rumah sakit di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia ya. Semua rumah sakit dipaksa untuk membangun suatu fasilitas kamar bertekanan negatif dan tidak hanya operating theater, tapi dimulai dari isolation room di UGD, di kamar bersalin, di operating theater, di recovery room, and so on and so on. Jadi tidak benar kalau kita meminta ruangan tekanan negatif hanya operating theater aja, itu kurang gitu ya. Sekalian aja kalau minta kepada manajemen rumah sakit adalah isolation room di UGD harus bertekanan negatif, kamar bersalinnya juga bertekanan negatif, operating theater-nya bertekanan negatif, dan seterusnya, dan seterusnya. Cuman masalahnya, kira-kira di antara kita paham nggak sih konsep mengenai pressure room ya? Pressure room. Jadi pressure room itu ada dua. Ada positive pressure room dan negative pressure room ya. Kalau positive pressure room, bagaimana menciptakan? Jadi secara umum kalau kita bermain-main dengan pressure room, maka ada satu persyaratan yang harus dipenuhi. Di gambar ini sudah terlihat. Sorry. Di gambar ini adalah sudah terlihat sebuah fasilitas kamar operasi. Ya, satu hal yang harus kita pahami bahwa the door should close properly. Ya. Jadi pintu ini menjadi utama. Kalau jendela sih nggak usah dibahas. Rata-rata jendela kita, kamar operasi kita sudah di-seal kayak begini. Jadi kalau kita main-main pressure, maka syaratnya jendela dan pintu itu harus bersil. Ada seal karetnya. Yang saya ingat betul adalah fasilitas kamar operasi di bedah sentral di Sutomo. Ya. Itu pakai hidrolik. Pintunya pakai hidrolik dan ada karetnya. Seperti itulah seharusnya standar awal ya. Kalau kita main-main pressure di kamar operasi. Jadi tidak boleh ada kebocoran karena kita bicara tekanan. Ya. Lalu bagaimana sebuah positive pressure room kamar operasi diciptakan setelah semuanya di-seal tertutup rapat dalam pemahaman tertutup rapat, maka clean air atau udara bersih itu dipompakan melalui air supply. Air supply ini bisa berarti adalah air conditioner atau AC laminar atau AC sentral. Yang jelas blower exhaust-nya dimatiin, AC-nya main, pintu tertutup, jendela tersil, maka akan tercipta tekanan positif. Kemudian kalau kita menginginkan tekanan negatif, maka kita membutuhkan 3 syarat. Yang pertama adalah tentu saja jendela dan pintu harus tersil, tertutup rapat. Kemudian ada air supply, tapi syarat yang berikutnya adalah exhaust fan-nya itu kapasitasnya harus lebih besar daripada air supply. Sehingga sedemikian rupa menimbulkan tekanan negatif di dalam ruangan tersebut. Nah, yang tidak kita sadari adalah perilaku atau budaya kita. Ya. Kita sering kamar operasi. Bahan-bahan habis pakai seperti benang atau misalkan kita butuh drain itu tidak ada di dalam ruang operasi. Sehingga sering kita berteriak, "Lob, saya butuh benang. Lob, saya butuh drain." Atau lob, saya butuh apa. Sehingga pintu ini terbuka, tertutup. Ambiar katanya almarhum Didi Kempot ya. Jadi tekanan ini menjadi hilang sudah. Karena ada staf yang keluar masuk. Apa yang terjadi? Kalau itu pada tekanan positif, tidak ada masalah. Flow-nya udara tetap dari clean to dirty. Tapi akan berbahaya kalau itu bertekanan negatif. Kalau bertekanan negatif, pintunya dibuka, maka flow udara itu akan mengalir dari koridor yang di sini,
mengalir ke dalam, itu artinya dirty to clean. Maka yang akan berisiko di kemudian hari adalah kita menuai infeksi luka operasi, karena kita sepakat bahwa lorong itu adalah dirty to clean ya. Jadi mohon dipahami, meminta sesuatu itu boleh, tapi budayanya dirubah dulu. Kalau kita menginginkan suatu fasilitas bertekanan negatif, maka budayanya itu semua harus in-room. Semua harus in-room, tidak ada staf yang keluar masuk. Nah, bukan hanya di kita. Ternyata penelitian di Amerika pun, investigator dari University of Colorado di Amerika, dia meneliti bahwa ternyata kamar tekanan negatif sudah disediakan oleh rumah sakitnya, kemudian personal dari kamar operasi itu menggunakannya, ternyata ada yang tidak dipatuhi, yaitu bahwa ketika kita menggunakan kamar tekanan negatif, mau keluar atau mau masuk, berkenaan dengan keterangan saya tadi, maka harus ada pressure reversal. Jadi tekanan tadi itu harus dinolkan dulu baru kita keluar. Kalau kita mau masuk, tekanan di dalam harus dinolkan dulu baru kita masuk. Orang yang di dalam mau keluar, tekanannya harus dinolkan dulu baru kita keluar. Nah, pressure reversal ini enggak punya kita. Ya, jadi ini tidak hanya masalah fasilitas, tapi juga masalah basic knowledge barangkali, dan yang berikutnya adalah masalah kultur kamar operasi kita. Gitu. Ini kalau meminta ruangan tekanan negatif, semuanya itu harus komplit, harus dirubah semua. Jadi tidak bisa kita teriak-teriak tekanan negatif, tapi budaya kita masih omlop yang keluar masuk. Itu percuma. Ya. Menurut literatur demikian. Kemudian mari kita lihat fakta di lapangan. Ya. Pandemik, mengapa WHO itu kemudian meng-announce bahwa COVID-19 ini adalah pandemik, tentunya memenuhi 3 syarat. Ya. Huge in number, equally in spreading, dan fast in reproduction time. Ya. Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka berarti pandemik. Apa dampak pandemik ini buat sebuah negara? Bukan hanya di Indonesia, di semua negara. Maka healthcare capacity-nya itu di-exceeded, terlampaui. Mengapa kok terlampaui? Alasan yang pertama, kita ini RSUD, ya, RSU, bukan RSKI. Kita ini RSU, Rumah Sakit Umum. Di rumah sakit umum yang dirawat itu bukan hanya pasien infeksi saja. Bahkan jauh sebelum pandemi ini, kira-kira kalau di persentase, pasien non-infeksinya itu jauh lebih banyak daripada pasien infeksinya. Sehingga kita nggak pernah berpikir mengenai ruang isolasi room yang bertekanan negatif. Sudono punya, cuma 1, dan itu pun untuk TBC. Bukan diperuntukkan untuk COVID-19. Ya. OK-nya, kamar operasinya, kita tahu sendirilah. Mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kamar operasi kita ini bertekanan positif? Mengapa kemudian pandemi ini kemudian semua berteriak-teriak minta bertekanan negatif? Wong tidak pandemi aja tidak bertekanan positif. Artinya kamar operasi kita itu sesungguhnya adalah rata-rata no pressure control. Jadi ya tidak positif, ya tidak negatif. Omlop ya keluar masuk begitu aja. Sehingga tidak heran kalau wound infection-nya juga lumayan tinggi gitu ya. Selama budaya ini tidak bisa kita rubah, maka ya meminta bermain-main dengan tekanan rasanya itu tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, apa kemudian pilihan-pilihan kita ya? Tadi Dr. Yusuf sudah sedikit menyinggung. Kalau tidak punya kamar tekanan negatif ya pakailah yang lain gitu ya. Tapi yang terjadi sekarang, yang saya dengar, maaf saya ini remote area, saya bukan di Surabaya, tapi yang saya dengar dari rapat-rapat kemarin, Sutomo tutup sementara, RSUA sebelumnya juga tutup sementara, Sidoarjo tutup sementara. Apa pasalnya? Karena overload. Semua pada merujuk. Karena ini kemudian, karena merasa tidak aman, tidak punya fasilitas negative pressure room, maka tolak semua pasien, rujuk semua pasien, atau bahkan ada yang menseleksi.
Saya hanya mau merawat non-COVID. COVID saya tidak mau, terserah. Kamu mau ngapain, terserah. Rujuk boleh, saya pokoknya tidak mau. Ada yang sejawat yang mengatakan demikian. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi yang seperti kita lihat sekarang. Semua rumah sakit tersier di Surabaya penuh. Ya. Dan menurut data yang disampaikan Dr. Aditya Warman kemarin waktu rapat, penuhnya itu oleh pasien-pasien yang partus spontan, yang harusnya tidak lahir di Dr. Sutomo. Hanya karena rapidnya positif, atau apalah yang ODP, PDP, atau apa. Akhirnya, siapa yang jadi korban? Yang jadi korban sejawat-sejawat kita sendiri juga, karena overload, gitu ya. Sehingga bagaimana yang seharusnya enaknya? Ya, kita hadapin. Karena pandemi ini bakal lama. Ada yang memperkirakan lebih dari akhir tahun. Ya, bahkan ada yang berani memprediksi ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Masa kita rumah sakit begini-begini terus? Merujuk, dan merujuk. Rumah sakit tersier, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, gitu terus. Tidak mungkin. Ya. Maka kita dealing with. Dealing with mungkin berarti compromise. Compromise, ya. Atau dealing with, saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Dikman, bahwa kalau kita tidak bisa memberikan maksimum service, ya berikanlah optimum gitu. Jangan menyerah, jangan diam gitu ya. Tapi tetap kita juga tidak ingin ada sejawat yang jadi korban. Sehingga safety tetap menjadi concern kita. Safety tetap menjadi concern kita. Nah, bagaimana mengkompromikan ini? Tidak punya fasilitas negatif pressure, tapi ingin tetap safe untuk kita semua. Saya pun juga takut. Saya pun juga punya keluarga, punya anak. Saya juga berusaha berikhtiar semampu mungkin supaya tidak tertular dalam pekerjaan saya sehari-hari. Gitu ya. Nah, let's back to basic, gitu ya. Ada pertentangan yang cukup tajam. Sebetulnya COVID-19 ini droplet atau airborne, gitu ya. Kalau kita membaca publikasi dari lembaga-lembaga resmi dunia, WHO, CDC, selalu akan kita temukan bahwa COVID-19 ini menurut WHO adalah termasuk respiratory infection yang ditularkannya melalui respiratory droplet. Itu WHO confirm mengatakan demikian ya. Yang disebut dengan droplet adalah partikel yang berukuran 5-10. Sedangkan kurang dari 5 itu disebut sebagai droplet nuklei. Ya. Berbasis bukti yang ada sampai saat ini, WHO berpendirian ya. Kalau sejawat berpendirian lain tidak masalah gitu. Yang jelas WHO berpendirian bahwa COVID-19 itu transmisinya adalah droplet dan kontak dengan vomit ya. Kontak dengan vomit. Dan itu juga didukung dengan suatu observational study dengan sampel yang besar banget, 75.000 lebih pasien dari China melaporkan bahwa iya memang itu droplet transmission ya, bukan airborne transmission. Kemudian kepustakaan yang lain yang saya ambil dari British Columbia. British Columbia ini di Kanada ya. Departemen kesehatannya di sana memberikan publikasi. Apa sih kita ingin tahu lebih dalam? Apa sih bedanya antara droplet sama airborne? Selain masalah ukuran ya, selain masalah ukuran. Ternyata droplet yang ukurannya besar itu mengapa dia besar? Karena dia ada selubung. Dia respiratory droplet, berarti selubungnya itu adalah mukosa dan water, salt, and mucosa, ya, sehingga dia kemudian menyelubungi COVID-19 ini menjadi partikel yang ukuran besar, dibatukkan, dibersinkan, karena droplet berukuran besar, karena kena gravitasi, dia turun ke bawah. Nah, sebagian besar yang berukuran kurang dari 5 mikron itu
itu adalah droplet yang mengalami evaporasi selubung. Evaporasi selubung sampai dengan ukuran droplet nuklei di bawah 3 mikron, selubungnya habis. Nah, selubungnya habis menurut para ahli yang tergabung dalam British Columbia itu meyakini, kembali lagi meyakini bahwa envelope virus tidak mungkin hidup tanpa selubung, gitu ya. Tidak mungkin hidup tanpa selubung. Sehingga kalau dia selubungnya hilang, ya habis dia, mati dia, dan tidak lagi virulens gitu. Ini sekali lagi pendapat yang mengatakan bahwa ini transmitted by droplet, respiratory droplet, ya. Nah, kemudian kita juga pernah mendengar, bahkan ini viral banget, sampai ibu-ibu rumah tangga juga menyebarkan via medsos gitu ya. Tapi sayangnya yang diambil hanya kesimpulan akhir, bahwa COVID-19 ini stabil di plastik, katanya begitu, sampai dengan 3 hari. Di karton 24 jam, ada yang bilang gitu, koper beberapa jam. Dan dia meyakini juga dalam penelitian oleh Van Doremalen ini bahwa dia juga bertahan secara aerosol dalam waktu 3 jam. Tapi barangkali yang tidak disampaikan secara lengkap, yang kemudian dikritisi oleh WHO, dan WHO menolak asumsi ini, yang pertama adalah ini bukan virus yang berasal dari respiratory tract human. Ini adalah virus yang diisolasi dalam jaringan, dibiakkan dalam media. Dibiakkan dalam media, kemudian bagaimana menciptakan aerosol, dia dipompa pakai jet cooler, gitu ya, didorong oleh jet cooler, sehingga ini dikatakan oleh WHO, ini bukan purwarupa respiratory tract-nya manusia, nggak bisa. Tidak sama dengan aerosolnya manusia. WHO bilang begitu. Gitu. Dan yang kedua yang tidak disampaikan kepada publik adalah bahwa lihat grafik yang tengah ya, itu dia terdecay, ya mendukung apa pendapat yang dari British Columbia bahwa ketika dia lepas selubungnya terevaporasi, tinggal hanya envelope virus tanpa selubung, dia terdecay. Dan terdecay-nya itu menurut deret ukur. Jadi meskipun dia bertahan dalam 3 jam, total 3 jam sudah tidak ditemukan lagi virus. Tapi dalam 1 jam pertama itu sudah 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4 virus viral load-nya itu berkurang. Nah, sehingga teori lain mengatakan, kalau viral load-nya sudah berkurang, itu artinya sudah terdilusi dia di dalam udara, maka sampai pada suatu konsentrasi virus yang sebetulnya sudah tidak berbahaya lagi, karena terlalu encer gitu. Ini kita bicara viral load. Ini cara membaca penelitian dari Van Doremalen. Kemudian fakta yang terakhir dari penelitian Van Doremalen, dia itu membandingkan dengan SARS-CoV-1. Ternyata daya tahan hidupnya SARS-CoV-2 secara airborne dibandingkan dengan SARS-CoV-1 itu sama. Padahal pada waktu pandemi SARS-CoV-1 itu juga tidak dianggap sebagai airborne, gitu ya. Lalu kenapa kita sekarang meributkan bahwa SARS-CoV-2 ini adalah airborne? Dia punya karakter airborne yang sama dengan SARS-CoV-1, gitu ya. Nah, tapi monggo terserah. Ini masih menyimpan kontroversi, audiens mau ikut yang mana, monggo. Nah, kemudian ada sebuah studi observasi yang menarik. Ini tidak bisa dikatakan penelitian karena sampelnya hanya 3 biji ya. Tapi menarik, ini di Singapura ya. Dia melihat 3 pasien yang ditempatkan di AIIR. Jadi kita sepakat dulu, kalau di Kepustakaan Internasional itu menyebut AIIR, itu namanya Airborne Infection Isolation Room, berarti dia bertekanan negatif. Ya, AIIR itu berarti bertekanan negatif. Isolation Room yang bertekanan negatif. Jadi 3 pasien ini ditempatkan di kamar isolasi yang bertekanan negatif. Nah, yang pasien C,
itu sebelum dilakukan pembersihan menggunakan cairan desinfektan, diambil di 26 titik di kamarnya gitu ya. Ternyata apa yang ditemukan, 23 dari 26 swab lingkungannya itu positif. Padahal ini kamar yang bertekanan negatif gitu ya. Pada hari kelima diambil swabnya, dan itu pada masa akut-akutnya si pasien ini, dia dengan gejala respiratori atas, batuk, ya, bersin juga, ternyata setelah di swab di 26 titik itu positif. Nah, di mana yang paling tinggi viral load-nya? Ternyata di lantai ya. Kemudian juga ada sih virus di exhaust fan-nya juga di swab, ternyata ada virusnya juga di situ. Hanya saja kalau dibandingkan dengan virus yang di lantai, virus yang di exhaust fan-nya ini viral load-nya hampir mendekati negatif gitu. Ini fenomena yang menarik. Artinya kalau disimpulkan di sini, negative room pressure itu bukan satu-satunya faktor. Satu-satunya faktor infection control pada COVID-19 ini. Berarti ada hal lain yang harus kita perhatikan, selain kita meminta dengan keras kepada manajemen bahwa saya tidak mau kerja, pokoknya kalau tidak disediakan negative pressure room. Ya. Dibuktikan dengan ini ternyata nggak bisa. Gitu. Tetap saja di 23 dari 26 titik di kamarnya itu mengandung virus dengan viral load yang cukup tinggi di lantai. Nah, yang 2 pasien diapain? Yang 2 pasien itu di lab 2 kali sehari, pagi sore. Nah, kemudian diteliti 0. 26 titik itu clean, bersih semua. Tidak mengandung virus. Artinya apa? Ini adalah droplet control, bukan airborne control. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa yang berperan penting, meskipun kita menggunakan negative pressure isolation room, sebetulnya yang berperan penting itu adalah droplet precaution, bukan airborne precaution. Ya memang ini hanya observational tadi, bukan komparatif, bukan before after, bukan komparatif antara pasien A, B, dan C, tidak ya. Tapi sayang kalau dibuang ya, ini pengetahuan juga. Sehingga kemudian bagaimana? Kemudian bagaimana menurut CDC? CDC menganjurkan kepada kita semua kalau membuat suatu program infection control sebaiknya itu berdasarkan transmission based precaution. Tadi Dr. Yusuf sudah menyinggung satu hal ya mengenai transmission based precaution, kontroversi apakah kita perlu pakai hazmat gitu ya. Nah, itu sebetulnya Dr. Yusuf sudah masuk kepada apa yang di CDC sebut sebagai transmission based precaution. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan droplet precaution, apa yang paling penting? Source controlnya itu adalah mask atau masker. Tadi sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya bahwa yang diminta pada pasien yang positif, kasus confirm adalah masker bedah. Ya. Dan kemudian yang menarik by CDC ini, dia tidak sama sekali tidak ngomong AIIR ya. Tidak ngomong sama sekali masalah airborne infection isolation room, tidak ada di situ. Ya, monggo dibaca. Pada droplet precaution, penempatan pasiennya cukup pada single room. Ya, single room. Tentunya ditambahin di situ dengan ventilasi yang baik, kemudian dengan bedroomnya tersendiri, dan sebagainya. Nah, di yang sebelah kiri, kalau kita menyadari ini adalah kontak precaution, bahwa ternyata virus itu pada Singapura tadi banyak pada vomit itu benda mati ya. Benda mati itu ternyata banyak sekali mengandung droplet. Maka bagaimana kontak precaution-nya terhadap petugas? Maka yang di situ yang disampaikan adalah appropriate PPE. Sarung tangan, gaun, dan sebagainya. Artinya itu adalah cipratan yang menyentuh pada badan kita. Sehingga pelindungnya adalah hal-hal yang bisa membatasi kita dengan virusnya. Gitu ya. Nah, kalau kita ngotot mengatakan itu sebagai airborne, maka CDC mengatakan iya,
COVID-19 itu airborne. Tapi pada situasi tadi disinggung oleh Dr. Yusuf, AGP, Aerosol Generating Procedure. Nah, kalau sudah AGP, Aerosol Generating Procedure, monggo silahkan pakai AIIR, ya, Aerosol Infection Isolation Room. Tapi kalaupun toh tidak punya, apa kita tidak bisa melakukan intubasi atau kita tidak bisa melakukan endoskopi misalkan? CDC masih memberi kelonggaran asal room-nya itu berventilasi yang cukup adekuat. Nanti kita akan belajar banyak mengenai ventilasi, ya. Nah, ada suatu publikasi dari Inggris, ya, bagaimana upaya kita mengurangi risiko transmisi pada hospital setting, ya. Ternyata kuncinya itu bukan semata-mata negative pressure isolation room, tapi yang harus kita perhatikan itu adalah ventilasi. Karena ventilasi udara ini akan melakukan dilusi, pengenceran, ya, pengenceran pada aerosol, pada operating theater, yang sampai pada tadi itu viral load yang tidak lagi memberikan resiko. Gitu. Ini menurut pendapat dari Inggris, ya. Nah, ketika udara di operating theater yang berventilasi baik itu, satu kali dia udaranya itu berganti dengan udara yang baru, dikatakan dia bisa menghilangkan 63% dari kontaminan yang bersifat airborne. Dahanio, ya, apalagi kalau diputar sampai 5 kali. Begitu udara itu diputar bersih terus, udara luar masuk keluar sampai 5 kali siklus dalam 1 jam, dikatakan resiko transmisinya itu tinggal 1% gitu, ya. Terus gimana? Timbul terbuka sebuah pilihan, masih menuntut negative pressure atau kita mau memperbaiki otak kita sehingga berventilasi yang baik, gitu. Monggo, ini adalah pilihan. Sehingga dikatakan di Inggris itu, clearance dari infectious particle setelah tindakan aerosol generating procedure itu tergantungnya bukan pada negative pressure, tapi tergantungnya pada ventilation and pertukaran udara yang terjadi di dalam itu. Nah, ditegaskan kembali oleh CDC bahwa akhirnya dengan pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini, oke, AIIR atau Airborne Infection Isolation Room should disediakan untuk aerosol generating procedure. Nah, kalau COVID-19-nya tidak ingin melakukan atau tidak sedang membutuhkan aerosol generating procedure, mau ditempatkan di mana? Enggak perlu negative pressure isolation room. Cukup ditempatkan di private room, single room, dengan ventilasi yang baik. Gitu. Nah, ini yang kita pakai di isolasi room di UGD kita, gitu, dengan adanya ventilasi yang bagus. Ya. Jadi tidak bertekanan negatif. Nah, ada enggak sih negara yang setuju dengan yang begini-beginian, ya? Singapura, saya sangat terkejut banget. Singapura itu luar biasa, harusnya ada begini-begini, dia pasti minta yang paling ideal, yang paling nomor uno gitu ya kalau Singapura, ya. Ternyata enggak juga. Memang dia mengakui bahwa idealnya kita harus punya ruang isolasi bertekanan negatif. Tapi dia pun mengakui, however, both the NHCS dan Singapore General Hospital pun enggak punya gitu. Enggak punya. Karena ini pandemi, tidak ada orang mengira. Kalaupun toh dia punya, paling dia punya positive pressure. Tapi negative pressure dia juga nggak punya. Nah, gimana kalau nggak punya? Padahal ini harus dilakukan tindakan operasi. Maka dia melakukan satu langkah kecil, ya. Intubasi dimulai, semua tim kamar operasi berada di luar. Nggak boleh masuk selama proses intubasi. Jadi selama proses intubasi anestesi maksudnya, berlangsung, itu hanya 2 orang aja. Dokter anestesi dan penata anestesi. Melakukan intubasi, sudah semuanya ada di luar. Gitu ya. Setelah proses intubasi selesai, buka semua keran
exhaust-nya. Buka semua keran exhaust-nya selama kurang lebih 10 menit. Jadi udaranya itu dibuang semua selama 10 menit. Ya. Nah, setelah itu baru tim operasi yang utama yang terdiri dari operator, asisten, umloop dan segala macamnya baru dia masuk. Dan pintu ditutup, gitu ya. Ini adalah Singapura loh ini. Singapura ini bukan Sudono gitu ya. Singapura pun melakukan modifikasi, tidak harus bertekanan negatif ya. Sehingga kesimpulan sementaranya, kalau kita sementara tidak punya tekanan negatif, ya, karena tadi itu kalau lihat kamar operasi bertekanan negatif harus minta kayak begitu, pintunya harus begitu, jendelanya harus begitu, exhaust fan-nya harus begitu modelnya, mahal itu. Mahal, dan kalau kita gedung lama itu bongkar-bongkarnya minta ampun, itu bisa hancur itu satu gedung ya. Nah, kalau kita tidak punya, apa kesimpulan sementara yang dibutuhkan? Yang harus ada adalah anterum. Anterum ini adalah ruang penghubung di mana orang-orang yang dianggap infeksius di dalam itu, termasuk operator, asisten, dan sebagainya, sebelum dia keluar ke area publik, dia harus melalui anterum dulu. Harus melalui dekontaminasi proses dulu. Itu namanya anterum. Anterum itu harus ada. Sebelum COVID kita tidak pernah punya anterum. Artinya apa? Artinya kita butuh perubahan layout dari oka lama, ya, dengan menambahkan anterum dan sebagainya. Yang kedua, pintu kamar operasi dan pintu penghubung itu harus selalu tertutup. Even kita tidak punya seal door atau pintu yang ada seal karetnya. Kalaupun toh kita tidak punya, paling tidak minimal kita harus menutup semua gang-gang koridor-koridor itu. Yang ketiga, yang tadi juga disinggung oleh Dr. Erna, Dr. Yusuf, ya, pasien harus bersurgical mask dimanapun dia berada, termasuk during the op. Ini adalah droplet precaution. Ini bukan airborne precaution, tapi droplet precaution supaya bersinnya itu tidak muncrat kemana-mana ya. Nah, kalau rumah sakit kita dengan resources terbatas, dan saya sampaikan tadi bahwa faktor yang menyebabkan transmisi itu bukan semata-mata kebutuhan negatif pressure room. Apa sebetulnya yang bermanfaat di sini atau yang sangat mempengaruhi? Yang sangat mempengaruhi itu adalah ventilasi, air dilusi, mengatur air flow, ya. Di mana kita mempunyai ukuran-ukuran, jangan tanya saya ya, ini artinya apa, tapi yang jelas itu ada 3 ukuran. Kalau kita menemukan satuan liter per second, itu berarti ventilation rate. Ventilation rate itu artinya udara dari luar yang dipompakan ke dalam, rate-nya itu adalah liter per second. Kemudian ada ukuran yang disebut CFM. CFM itu cubic feet per minute. Ini apa? Ini adalah ukuran baling-baling dari exhaust fan. Ya. Jangan tanya bagaimana rumusnya ya. Yang jelas saya lihat rumusnya itu ada 2, yaitu ukuran baling-baling dari exhaust fan dan kemudian RPM-nya. CFM ini juga dipakai untuk menghitung mesin pesawat jet itu. Jadi kalau kita ingin misalkan sekian CFM, maka pesawat jet itu baling-balingnya harus sekian diameternya, RPM-nya harus dibuat sekian. Jadi itu adalah ukuran baling-baling dari exhaust fan. Kemudian ukuran yang ketiga adalah ACH, Air Change Hour, yang tadi kita sebut itu. Jadi pertukaran udara, siklus, hitungannya adalah siklus dalam 1 jam. Ya. Sehingga kalau tidak memiliki negative pressure operating theater, maka kita harus membuat exhaust fan lebih besar daripada AC, daripada sumber udara itu, dengan perbedaan gradien. Kalau diminta ventilation rate itu 56 liter per second, kalau diminta baling-baling dan putarannya itu 125 cubic feet per minute, gitu ya. Nah, tadi diulangi lagi, kita berangkat dari pengetahuan bahwa kalau ACH-nya itu dicapai lebih dari 5 kali, resiko airborne, kalau memang diakui ada airborne, itu tinggal 1%.
Nah, Oka saya itu sekarang memakai 6 ACH dengan cara memperbaiki blower dari exhaust fan-nya. Kemudian kita ukur ada aliran dan itu sudah 6 ACH. Artinya sudah melebihi dari yang dipersyaratkan untuk sebuah Oka non negatif pressure tapi bisa dipakai untuk COVID ya. Nah, ini kan ikhtiar gitu ya. Kita tidak ada jaminan bahwa infection control-nya itu bakal nol. Bahkan dalam negatif pressure pun juga tidak kan gitu ya. Ini ikhtiar. Nah, kalau ikhtiar ini dirasa masih kurang, maka pakailah full APD yang pada terminologi yang biasa kita dengar adalah APD level 3. Jadi ditutup semua badan kita, sudah tidak mungkin lagi ada lubang 1 senti pun di mana virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Itu APD level 3. Kemudian masih lagi dilapis, setelah tindakan selesai, itu harus dilakukan dekontaminasi. Dekontaminasinya larutannya tidak biasa, bukan klorin, tapi yang lain yang saya tidak tahu. Dan diakhiri dengan dry mist. Dry mist itu adalah kita melakukan dekontaminasi udara. Kalau ini semua dilakukan, 2 jam kemudian pasien kamar operasi ini bisa dipakai kembali. Menurut infection control begitu ya. Nah, hal terakhir yang perlu diperhatikan, yang tadi belum disinggung, adalah 2 gambar yang di kiri ini. Apa ini gambar ini sebetulnya? Adalah mengontrol arah angin, ya, mengontrol arah angin. Karena kita mau air dilusi, mau memindahkan udara secara cepat. Maka kita harus memakai prinsip clean to dirty. Clean to dirty ya. Jadi jangan sampai menjauh dari petugas. Jangan sampai dari mulutnya pasien yang bisa berpotensial air droplet itu, udaranya didorong, kena ke mulutnya operator. Nah ini salah. Flow direction-nya salah. Mohon maaf, jadi kepala pasien itu... selesai. Oh iya ya. Minta tambahan waktu boleh ya? Gitu. Kalau enggak boleh saya langsung waalaikumsalam nanti Pak Rizky. Ya. Gitu. Jadi kepala mohon ditempatkan dekat dengan exhaust. Ini kalau tidak pandemi tidak begini settingnya. Pada tekanan positif kita tidak perlu memikirkan airflow gitu ya. Nah, atas dasar basic knowledge yang seperti ini, akhirnya kami memberanikan diri, tidak punya tekanan negatif, tapi kami juga tidak mau merujuk ke Sutomo. SK Gubernur sudah turun kepada kami bahwa kamu harus menjadi rumah sakit rujukan COVID, apa boleh buat. Merujuk tidak bisa, karena ada SK Gubernur tidak boleh merujuk, kan begitu. Sehingga kita memberanikan diri tanpa negatif pressure, kita melakukan beberapa upaya. Nah, yang paling penting adalah zonasi. Tadi sudah disampaikan Dr. Rena, sudah disampaikan Dr. Yusuf, tapi saya akan perkuat dengan gambar pencitraan satelit, bahwa area kami yang untuk COVID itu adalah di pojok kiri atas tuh. Nah, sedangkan OKA non-COVID adalah yang di kanan bawah. Jadi terpisah jauh. Sehingga ini menimbulkan secara psikis kepada pasien-pasien non-COVID, kita jelaskan, Dok, ini gimana? Saya waktunya kontrol ke rumah sakit. Oh, enggak usah khawatir, Bu. Meskipun pasien kami merawat COVID, pasien COVID-nya itu ada di pojok kiri atas sana loh. Ibu pintunya di pojok kanan bawah gitu. Jadi jauh banget gitu. Ini memberikan secara psikologis juga kepada pasien-pasien non-COVID. Kemudian ini bagaimana kita mengatur flow ya, separate flow ya, cepat-cepat aja. Nah, Dr. Bangun kemarin menyampaikan, direktur kami, ini bangunan lama, sekuat-kuat kita memodifikasi, kalau ketika kita mentransfer pasien, pasti melalui public area. Dan ini sebetulnya tidak boleh. Di rekomendasi di guidelines WHO ini tidak boleh. Lane-nya itu atau jalurnya itu harus disendirikan. Dan terpaksa gedungnya tidak bisa mana, masa mau dirobohkan. Nah, itu yang gambar di pojok kanan bawah. Kita menggunakan transport, berangkat biasa, tapi ditutup dengan fiberglass. Ini semua adalah droplet precaution, bukan airborne precaution. Ya. Ini layout yang saya ceritakan tadi, bahwa layout memang harus dirubah. Tapi tidak perlu bertekanan negatif, tapi kita merubah layout. Gitu. Ada anteroom itu mandatori. Pintu masuk dan pintu keluar terpisah itu mandatori. Ya. Jadi kita ikutin aja.
Kemudian mengatur ventilasi OK itu adalah mandatory. Even kita tidak punya negatif room. Ya. Ini sama chamber yang seperti yang dimiliki oleh Dr. Sutomo, tapi tidak berHEPA ya. Ini yang tadi ditanyakan, doving protokol, bisa dilihat sendiri, dan itu bisa dilihat bahwa pasien bermasker bedah sampai dengan Duranto op ya. Ini tata cara pelepasannya, ya urut-urutannya itu harus diikutin ya. Nah, emas ini itu sudah ikut operasi COVID sudah beberapa kali, dan alhamdulillah dia sampai dengan sekarang 2 kali rapid negatif terus ya. Itu sebagai kontrol juga. Apakah upaya-upaya droplet precaution kita berhasil? Salah satu parameternya ya tidak ada sejawat atau teman perawat yang terinfeksi, itu bagi kami sudah cukup. Karena kami tidak punya alat ukur udara, mau menangkap virus di udara, gimana caranya? Kita tidak punya ya. Nah, ini how to control ya. Kita rutin melakukan rapid, ini kemarin kita rapid, alhamdulillah dokternya tidak ada yang kena, tapi terpaksa ada 15 paramedis yang kena, tapi itu rapid. Kemudian dilakukan PCR, dan alhamdulillah negatif semua. Jadi sampai dengan detik ini rumah sakit kami tidak ada confirm case, zero confirm case ya. Nah, ini yang kita CFM tadi ya, kubik feet meter ya kalau tidak salah. Ini cara ngukurnya. Itu diameter dari bilahnya itu ya. Kita cukup memiliki 6 ACH, sedangkan isolation room bisa sampai 12 ACH ya. Sehingga final conclusion-nya sebagai penutup, ruangan bertekanan negatif silakan diminta ya, silakan diminta, tapi prasyaratnya harus dipenuhi dong, bahwa seal and always close door. Artinya kita harus merubah budaya, tidak ada staf yang keluar masuk di negatif room ini. Kalaupun dia harus masuk, dia harus melalui anteroom dan sebagainya ya. Kalau kita tidak bisa merubah budaya itu, percuma kita minta negatif pressure room ya. Kalau kita resursenya terbatas, mulailah dengan droplet precaution, dan negatif room itu tidak cukup, kita harus juga menjaga ventilasi, airflow, ya, ACH, air clearance, dan sebagainya. Ya. Sudah ada ukurannya sendiri-sendiri yang harus dipatuhi, tinggal bawa aja ini ke engineeringnya di hospital. Saya minta kemampuan kipasnya yang sekian sampai menimbulkan sekian 125 sekian CFM, mereka sudah tahu semua ya. Dan yang terakhir, statement terakhir, bahwa kita hanya memodifikasi rumah sakit kita bukan menjadi RSKI. Sekali lagi bukan menjadi RSKI, tapi kita menjadi RSU. Tetap RSU tapi yang bisa menerima COVID. Kenapa? Karena kita tidak mau jadi RSKI. Mau diapain juga saya tidak mau jadi RSKI, karena berharap suatu ketika pandemi ini cepat berakhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Tauhid atas paparannya, sangat menarik sekali. Pertanyaan yang masuk ke saya banyak sekali, Dok. Ini coba saya pilihkan, Dokter. Jadi ada pertanyaan dari Dr. Amin Diayudin. Beliau bertanya, bagaimana udara yang dikeluarkan dari kamar tekanan negatif? Apakah ini udaranya yang dikeluar ini aman untuk di orang sekitar ya, Dokter? Jadi ini pertanyaannya. Ya. Kemudian yang kedua, Dok, dari Dr. Muhammad Freddy, beliau menanyakan bagaimana efisiensi dan efektivitas pengadaan ruangan tekanan negatif itu dibanding dengan tekanan ruangan biasa dalam aspek transmisi lokal infeksi, Dok, di era pandemi ini, Dok. Misalnya dikaitkan dengan aspek mungkin maksudnya dia mau bangun permanen atau mungkin sementara gitu, Dok. Oke, itu Dokter. Ya. Pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebetulnya ini masuk dalam materi akreditasi, Dokter. Jadi tidak hanya bertekanan negatif, kita pun juga dengan sebelum pandemi ya, sebelum pandemi kita akan selalu dilihat ini exhaust ini mengalirnya kemana gitu ya. Nah, WHO itu memberikan guidance itu bertingkat ya, bertingkat. Idealnya ada 2 perangkat untuk
harus menjamin bahwa udara buangan ini harus aman untuk sekitarnya. Tapi teknologi ini terus terang aja mahal. Teknologi terus terang aja mahal. Lalu bagaimana kalau kita belum mampu, tapi kita selalu berusaha untuk menuju ke sana, karena bagaimanapun juga ini adalah bukan hanya patient safety, tapi environment safety ya. Bagaimana kalau kita tidak punya, buang ke lahan kosong. Buang ke lahan kosong, ya. Nanti di lahan kosong itu dia, ya karena droplet kan, bukan airborne, buang ke lahan kosong, maka nanti secara naturally ini akan denaturalisasi. Gitu. Itu saya baca di WHO itu masih diperkenankan. Karena memang kita dalam keadaan pandemi, kita tidak punya, kita adanya begitu, asal dibuang ke ruangan kosong. Gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi apa, Riz? Ini dok, jadi pengadaan, efisiensi, efektivitas pengadaan tekanan negatif dokter dibandingkan ya. Tekanan ruangan biasa dalam aspek di era pandemi ini dok. Ya, maksudnya mengharapkan apakah ruangannya ini jadi permanen atau tidak. Seperti dokter tadi bilang, dokter mengatakan tidak mau jadi RSKI. Jadi seperti itu dok. Iya. Sebetulnya gini ya, kalau kita mendesain, katakanlah kita mau bangun baru nih ya. Kalau saya kan memodifikasi yang sudah ada. Ya. Kalau membangun baru, berarti kan kita itu tidak hanya memikirkan mengenai desain dari kamar operasi yang bertekanan negatif. Kita tidak bisa itu aja. Kita juga mulai dari awal, bagaimana memisahkan pintu petugas dan pasien. Bagaimana ada ruang hazmat. Untuk pakai hazmat, itu harus didesain tersendiri agak jauh. Dari hazmat masuk anteroom. Jangan lupa loh ya, dalam kompleks operating theater itu, yang main-main tekanan itu bukan hanya ruang operasinya yang utama itu, bukan. Anterumnya itu juga harus bertekanan negatif. Anterumnya. Kemudian masuk ke koridor tanpa tekanan. Masuk ke kamar operasi bertekanan. Dan kalau kita mau menciptakan sebuah kamar operasi bertekanan negatif, itu ductingnya itu sudah harus dirancang dari awal. Ductingnya itu yang mahal. HEPA filter, kemudian kita belum mikir AC-nya. AC-nya itu ada AC sentral, AC laminaire, atau mau pakai AC split, terserahlah. Tapi semakin pilihannya lebih tinggi, akan semakin mahal. Kemudian, apa namanya itu tadi? Blowernya. Blowernya kita harus pikirkan. Kemudian ductingnya, ini kemana ini? Di HEPA filter, di itu mahal semua. Dan kalau ini pandemi sudah berakhir, volume dari operasi COVID itu sudah jauh menurun, tentunya mengoperasikan ruang operasi bertekanan negatif ini nggak bisa dibalik. Dia menjadi tidak bisa dipakai untuk non-COVID, karena operasi non-COVID itu tekanannya positif, gitu ya. Nggak bisa dibalik, gitu. Karena blowernya sudah terlanjur besar. Ini air supply-nya sudah terlanjur diatur. Ducting-nya sudah didesain sedemikian rupa. Layout-nya sudah didesain sedemikian rupa, jangan sampai virus itu ucul kemana-mana. Jadi kalau dipakai operasi biasa, menjadi tidak ekonomis. Gitu. Jadi monggo kita serahkan kembali kepada audiens, meminta ruangan OK bertekanan negatif itu, betul kata Pak Yusuf tadi, adalah yang paling ideal. Tapi ya itulah, kita harus pikir cost counting-nya juga bagaimana gitu ya. Ini bukan wilayah saya. Barangkali kalau Dokter Bangun mendengarkan bisa memberi komentar gitu ya. Matur suwun dokter. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya oleh para partisipan. Jadi karena waktunya sudah habis. Terima kasih untuk Dokter Tauhid atas materi yang diberikan. Insya Allah bermanfaat. Jadi untuk kami ingatkan lagi pada para partisipan untuk tetap mengikuti Sogu online yang keempat pada esok hari dengan jam yang sama mulai jam 1, dan link untuk registrasi sudah kami masukkan di kolom chat. Silahkan untuk meregistrasi lagi karena memang acara Sogu 3 dan 4 ini adalah acara yang berbeda agar kami bisa untuk approval di email kembali. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada Sogu online yang ketiga ini. Semoga ilmu yang diberikan pada para pemateri bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.